Selamat datang di episode pertama kita. Episode pertama ini akan kita isi dengan konten satu sisi. Konten satu sisi kali ini saya akan coba membahas tentang tempat kelahiran saya, yakni Kabupaten Tulungagung. Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung identik banget dengan industri marmer, nyete. Selain marmer sama nyete, Tulungagung juga identik dengan pantai. Kita punya banyak sekali pantai. Di antaranya adalah Pantai Sine, Pantai Coro, terus lagi Pantai Brumbun, Pantai Tanggar, dan yang paling terkenal adalah Pantai Gemah. Ada juga Jembatan Ngujang, jembatan yang memiliki banyak sekali monyet. Ada Gunung Budak, gunung yang ya kita bisa hiking tipis-tipis lah di situ. Selain itu di kaki Gunung Budak juga banyak sekali warung kopi yang biasanya digunakan oleh anak-anak muda untuk menikmati sore harinya dengan sanggar kopi dan obrolan bersama teman-teman. Tapi di sini saya nggak akan membahas itu semua tadi. Saya akan coba mengulik Tulungagung dari sisi sejarah. Ya walaupun pada dasarnya tidak banyak literasi yang bisa saya dapat untuk saya gunakan sebagai referensi membahas tentang Tulungagung dari sisi sejarah ini tadi. Tapi untungnya beberapa sumber yang saya himpun dan akhirnya saya kelompokkan menjadi beberapa bagian, semoga bisa menjelaskan Tulungagung dari sisi sejarah buat kalian. Ada dua versi yang terkenal mengenai arti nama Tulungagung. Versi pertama, nama Tulungagung dipercaya berasal dari kata Pitulungan Agung yang memiliki makna pertolongan yang sangat besar. Konon katanya berdasarkan cerita rakyat, Tulungagung adalah daerah langganan banjir. Kemudian datanglah seorang pemuda dari Gunung Wilis yang bernama Joko Baru, berusaha mengeringkan sumber-sumber air untuk menanggulangi dan menghindarkan Tulungagung dari bencana banjir dengan menggunakan lidi dari pohon aren, sehingga membuat sumber air berhenti seketika. Dan konon katanya lagi, jika lidi tersebut dicabut kembali, maka Tulungagung akan kembali menjadi wilayah banjir. Versi kedua, nama Tulungagung berasal dari dua suku kata, yakni Tulung dan Agung. Dalam bahasa Jawa kuno, Tulung itu berarti adalah sumber air yang besar, dan Agung sendiri juga memiliki makna yang besar. Jadi Tulungagung artinya adalah sumber air yang sangat besar. Sebelum dibangunnya bendungan atau terowongan Niama oleh Jepang, Tulungagung memang di banyak sekali titik digenangi oleh banjir. Bahkan sampai terkesan Tulungagung ini bukan sebuah daerah. Tulungagung ini terkesan seperti sumber mata air. Versi ini juga dikuatkan dengan penamaan kabupaten itu sendiri. Dimulai sewaktu pusat pemerintahan pindah ke tempat saat ini. Sebelumnya pusat pemerintahan berada di Kalambret dan namanya adalah Kadipaten Ngrowo. Kadipaten Ngrowo sendiri artinya adalah sumber air. Mas, teh mas aja nih mas. Wah, mantap. Kopi susu. Oke lanjut. Mengacu pada sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Tani, Lawat, dan yang sekarang diyakini berada di daerah Wates, Campur Darat, usia kabupaten ini sudah sangat tua. Dari prasasti tersebut menunjukkan berdirinya kabupaten ini pada tanggal 18 November tahun 1205. Dari hasil penemuan tersebut, terhitung sejak tahun 2003, hari jadi Kabupaten Tulungagung berubah menjadi 18 November 1205 yang sebelumnya tanggal 1 April tahun 1824. Jauh sebelum bernama Kabupaten Ngrowo, di wilayah Tulungagung sudah berdiri Katumenggungan Wajak, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Katumenggungan ini bertahan hingga pembentukan Kadipaten Ngrowo dengan pusat pemerintahan di Wajak sejak perjanjian Giyanti. Ini terjadi antara tahun 1615 sampai 1709. Katumenggungan Wajak sendiri berakhir dengan berdirinya Kabupaten Ngrowo yang beribu kota di Kalambret. Di zaman Mataram Islam, di bawah kepemimpinan Sri Pakubuwono I dan VOC tahun 1709, mereka menuliskan perjanjian tentang nama Kalambret harus tetap digunakan sebagai ibu kota Kabupaten Ngrowo. Begitu juga pada perjanjian Giyanti tahun 1755, nama Kalambret disebut sebagai salah satu wilayah mancanegara pada Kerajaan Mataram. Wilayah tersebut selanjutnya dijadikan ibu kota Kabupaten Ngrowo tahun 1750 sampai 1824 Masehi, yaitu mulai dari Kerajaan Mataram Islam hingga zaman kolonial. Bupati pertama Kabupaten Ngrowo adalah Kiai Ngabehi Mangundirono. Nah, setelah itu saat
tampuk kepemimpinan berada di tangan KRT Pringgo Diningrat, Bupati Ngerawo keempat yang memerintah pada tahun 1824 hingga 1830, ibu kota Kabupaten Ngerawo dipindahkan dari Kalangbret ke sebelah timur Sungai Ngerawo, yaitu pada lokasi sekarang ini. Selanjutnya, kota baru ini dijadikan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Ngerawo. Perpindahan ini terjadi pada masa kolonial sampai sekarang. Pada akhirnya tahun 1800-an sampai tahun 1901 nama Tulung Agung ini pakai ejaan lama ya, Toloeng Agoeng. Tulung Agung dipakai sebagai nama salah satu distrik dalam wilayah Kabupaten Ngerawo. Perubahan nama Kabupaten Ngerawo menjadi Kabupaten Tulung Agung terhitung sejak tanggal 1 April 1901, yaitu pada masa pemerintahan Bupati Ngerawo ke-11, yakni Raden Tumenggung Parto Wijoyo. Terowongan Niyama merupakan salah satu bukti sejarah tentang peradaban Kabupaten Tulung Agung yang masih eksis sampai sekarang. Dan memang keberadaan dari terowongan Niyama sendiri sangat berpengaruh terhadap aliran air di Kabupaten Tulung Agung. Terowongan yang pembangunannya berawal dari bencana banjir besar yang terjadi pada tanggal 17 November tahun 1942. Hal ini berawal dari Sungai Berantas yang meluap hingga mengakibatkan terendamnya 150 desa dan 9.000 rumah. Luapan air juga menghancurkan area pertanian. Genangan air dihilir membentuk tanah berawa yang luas dan oleh penduduk setempat dinamakan campur darat. Untuk mengatasi bencana tersebut, pemerintah Karisi dan Kediri membangun sebuah terowongan di area perbukitan. Tujuannya untuk menguras air yang menggenangi rawa-rawa. Air tersebut dialirkan menuju Samudra Hindia. Selain itu, terowongan ini juga difungsikan sebagai aliran irigasi agar tanaman padi tidak terendam banjir. Dan memang saat itu tanaman padi merupakan salah satu komoditas utama bagi pemerintah Jepang. Karena tanaman padi digunakan untuk mensuplai pasokan makanan bagi tentara Jepang di medan perang. Pembangunan terowongan ini dimulai pada Februari 1943 yang dikomandoi oleh Residen Enji Kihara. Karena belum ada bulldozer atau jarang adanya dinamit, semua pekerjaan dilakukan oleh tangan manusia, oleh tangan. Untuk melancarkan dan mempercepat pembangunan, Jepang mengerahkan 20.000 romusha waktu itu dengan peralatan seadanya. Dalam beberapa bulan pertama, pembangunan berjalan lancar dengan mengerahkan sekitar 10.000 lebih romusha per hari. Pada dasarnya, semua kendala yang ada dalam pembangunan mulai dari alat-alat pendukung maupun dana bisa teratasi semua. Namun, pada bulan-bulan selanjutnya, masalah mulai timbul. Salah satunya yakni masalah mobilisasi romusha mulai tersendat, bahkan berkurang. Hal tersebut dikarenakan lokasi yang masih tertutup rawa dan hutan penuh binatang buas. Bahkan diyakini lokasi tersebut banyak roh jahat. Selain itu, penduduk juga mendapatkan kabar bahwa pekerjaan pembangunan begitu berat. Kabar lain juga menyebutkan bahwa beberapa romusha di lokasi pembangunan kondisinya tinggal tulang terbungkus kulit. Dan juga banyak romusha yang sakit karena malaria, bahkan meninggal dunia. Pada akhirnya terowongan bisa rampung, meskipun mundur dari target. Target selesainya terowongan ini awalnya adalah bulan Juni tahun 1944 dan mundur selesai di bulan Juli tahun yang sama. Selama 11 tahun, terowongan ini berfungsi dengan sangat baik walaupun saat itu pemerintahan Jepang sudah tidak lagi menduduki wilayah tersebut. Namun naasnya pada tahun 1955 terjadi bencana banjir yang sangat besar hingga akhirnya merusak bangunan terowongan tersebut. 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 1959, dilakukan pembangunan kembali atau renovasi bangunan terowongan ini menggunakan dana rampasan perang Jepang sebagai bagian proyek pembangunan umum Sungai Berantas. Pembangunan tersebut selesai pada tahun 1961 atau 2 tahun berselang. Karena terowongan Niyama dianggap belum cukup menangani banjir di Tulung Agung, terutama banjir Windon yang terjadi setiap 8 tahun sekali, pemerintah Orde Baru membangun Niyama II pada tahun 1986. Niyama kini menjadi objek wisata karena pemandangan dan terowongan drainase besarnya yang melewati gunung. Namun, di balik semua keindahan itu, terdapat banyak ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa romusha yang menjadi korban. Ya kurang lebih seperti itulah profil Kabupaten Tulung Agung dari sisi sejarah berdasarkan
sumber-sumber yang saya himpun. Sampai jumpa di konten satu sisi episode selanjutnya.